Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 801. Chapter 801, Penguatan, Pengorbanan. Jelas bahwa Master Jiwa Jahat dapat merasakan bahwa Tang Wulin tidak menimbulkan ancaman terbesarnya dalam serangan frontal di antara Shrek Seven Monsters. Sebaliknya, itu adalah kendali kuat dari Su Xiaoyan. Tanpa kendalinya, bagaimana Tang Wulin bisa melukai kura-kura nerakanya lebih awal? Jadi, dia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya untuk mengatasi Su Xiaoyan terlebih dahulu. Batas Ultimate Yin mirip dengan peti mate yang menutupi tubuh Su Xiaoyan sepenuhnya. Aura Raja Naga Emas yang dihasilkan oleh domain kemarahan Naga Emas sedang dikonsumsi dengan cepat. Hanya perlu beberapa napas sebelum pertahanan Su Xiaoyan akan rusak. Pada saat itu, dirinya dan baju besi tempurnya akan langsung meleleh di dalam batas Ultimate Yin. Xiaoyan, Yue Zhenyu berteriak saat sayap di belakang punggungnya mengepak sekali. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dia berlari ke batas Yin tertinggi dengan gagah berani. Batas Ultimate Yin memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan skill jiwa tipe kontrol yang sangat kuat. Jika tidak, itu tidak akan dipilih sebagai keterampilan jiwa ke-6 Master Jiwa Jahat. Satu-satunya masalah adalah jangkauan serangannya terbatas sehingga hanya bisa digunakan untuk menyerang satu orang dalam satu waktu. Kepulan api suci putih bersih dinyalakan di tubuh Yue Zhenyu. Anehnya, api suci membakar sayap di belakang punggungnya. Nyala api putih bersih tampak lembut, hangat dan memiliki kenyamanan yang menenangkan. Yue Zhenyu berlari ke batas Ultimate Yin dan menutup sayap yang menyala ke dalam untuk melindungi Su Xiaoyan di dalam pelukannya. Adegan ajaib muncul. Kemampuan menyerang yang kuat dari batas Ultimate Yin tidak berhasil memadamkan api tetapi diblokir di luar dengan paksa. Pengorbanan, klan malaikat suci. Master Jiwa Jahat memberikan hawa dingin tapi suaranya terdengar sedikit khawatir kali ini. Pengorbanan. 7 monster Shrek lainnya tercengang sesaat setelah mendengar judulnya. Tepat pada saat itulah lolongan tajam bergema dari jauh. Ekspresi Master Jiwa Jahat berubah menjadi ketakutan. Dia menatap dingin ke Tang Wulin dan yang lainnya sebelum dia tiba-tiba menghilang. Sama seperti Tang Wulin dan yang lainnya membela Su Xiaoyan dan Yue Zhenyu dalam persiapan untuk pertempuran yang lebih intens, Master Jiwa Jahat menghilang ke dalam ketiadaan. Hah, pengorbanan. Suara heran tiba-tiba bergema di udara. Segera setelah itu, udara tampak terkoyak saat sosok putih keperakan turun dari kehampaan. Sayap putih keperakan terbuka lebar untuk membawa tubuhnya turun perlahan. Cincin jiwa putih keperakan bersinar terang di bawah kakinya. Dia adalah Master Armor Pertempuran 3 Kata. Master Armor Pertempuran 3 Kata lainnya. Dalam kasus ini, bagaimanapun, dia jelas bukan Master Jiwa Jahat dilihat dari sumber cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia memakai helm dan topeng, sehingga wajahnya tidak terlihat. Cahaya perak berkedip sekali di tubuh orang itu saat palu kecil perak terbang ke langit di atas batas Ultimate Yin. Aliran cahaya perak yang mempesona berkembang dan membentuk susunan permukaan seperti cermin. Suara mendesing. Batas Ultimate Yin hancur di bawah pantulan permukaan seperti cermin itu. Apa itu tadi? Nyala api putih padam, tapi Yue Zhenyu tetap memegang erat Su Xiaoyan. Maaf, Xiaoyan, bisik Yue Zhenyu pelan ke telinga Su Xiaoyan sebelum jatuh lemas ke arahnya. Tubuh Tang Wulin menyusut saat dia mencabut domain kemarahan Naga Emas. Dia berbicara kepada Master Armor Perang 3 Kata yang dibalut armor pertempuran perak dengan hormat, terima kasih telah menyelamatkan kami. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Master Armor Pertempuran 3 Kata itu berkilauan dalam cahaya perak. Seolah-olah setiap bagian dari baju perangnya adalah cermin yang memantulkan cahaya dari permukaannya. Kemudian, armor perang itu membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya dan menghilang tanpa suara menampakkan wajahnya. Dia adalah seorang pria parubaya tampan yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Rambut pendek biru membuatnya tampak energik. Matanya penuh dengan semangat tapi yang paling aneh dari semuanya adalah warna pupilnya yang perak. Aku adalah Dewa Perang Luo Shaofeng dari Balai Dewa Perang Federasi. Kalian semua sangat mengesankan bisa melawan Sun Fang dalam waktu yang lama. Luo Shaofeng tampak sedikit heran pada orang-orang muda yang mengenakan baju perang 1 kata di depannya. Tang Wulin bertanya dengan cemas, "Senior, bisakah Anda membantu melihat rekan saya?" Dia,
Tang Wulin telah mengambil Yue Zhenyu dari tangan Su Xiaoyan saat dia mengatakan itu. Luo Shaofeng melambaikan tangannya dan berbicara, dia baik-baik saja. Anggota klan malaikat suci tidak akan disakiti selama nyala pengorbanannya tidak padam. Su Xiaoyan tampak linglung saat ini. Dia belum pulih dari sensasi sebelumnya yang dia rasakan. Ketika batas ultimatein menyelimuti tubuhnya dan memotong semua rantai bintang, reaksi pertamanya adalah bahwa dia telah kalah. Dia hanya bisa merasakan aura dingin yang sangat mengerikan melonjak dari segala arah pada saat itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia juga tidak bisa menggerakkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan ultimatein ki yang dengan cepat merusak aura garis darahnya. Tepat pada saat itulah sosok kulit putih memenuhi penglihatannya. Detik berikutnya, dia dipeluk oleh sepasang lengan yang hangat, dan pelukan itu terasa begitu kuat. Dia kemudian mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang dan bergumam, "Maafkan aku." Dia menggunakan sayapnya untuk membungkusnya dan memblokir korosi dingin yang mengerikan darinya. Hati Su Xiaoyun sakit pada saat itu. Dia sangat ingin melepaskan diri dari pelukannya karena dia tidak ingin membuatnya menderita pukulan fatal untuknya. Namun, pelukannya begitu erat sehingga tidak mungkin dia bisa berjuang bebas. Dia memasuki batas ultimatein dan juga tidak bisa bergerak seperti dia. Keduanya terjebak dalam dunia yang bisa merampas nyawa mereka kapan saja. Dia melihat Yue Zhenyu tersenyum saat dia jatuh ke pelukannya. Itu adalah senyuman puas dan lega. Permintaan maafnya tidak lagi terdengar sombong tetapi hangat dan tulus. Air mata mengalir di pipi Su Xiaoyan tak terkendali. Suaranya terdengar sedikit gemetar saat dia berbicara, "Senior, dia akan baik-baik saja, bukan? Mengapa kemampuan itu dikenal sebagai pengorbanan?" Luo Shaofeng mengangkat alisnya. "Kupikir kalian berteman satu sama lain. Bukankah dia sudah memberitahumu tentang pengorbanan dari klan malaikat suci?" Alasan mengapa klan malaikat suci adalah klan kelas tertinggi di dunia master jiwa saat ini adalah karena pengorbanan berkah alami. Mereka bisa membakar vitalitas mereka sebagai harga untuk melepaskan api pengorbanan saat mereka menghadapi musuh yang tidak bisa mereka tolak. The Sacrifice Flames dilengkapi dengan kemampuan untuk menahan efek negatif dengan efek amplifikasi 3 kali lipat pada kekuatan suci mereka sendiri. Itu mampu melengkapi anggota klan malaikat suci dengan kapasitas bertarung ganda selama keadaan darurat. Tentu saja, semuanya ada harganya. Umur seseorang akan berkurang 10 tahun setiap kali dana abadi pengorbanan digunakan. 10 tahun hidup, dengan kata lain, umurnya akan lebih pendek 10 tahun. Yuanen Yehui yang awalnya merasa senang dengan Yue Zhenyu, karena masalah Su Xiaoyan sebelumnya, mengubah pendapatnya tentangnya. Semua orang merasakan hal yang sama. Su Xiaoyan sudah berlinang air mata sekarang. Luo Shaofeng juga berbicara dengan kekaguman di matanya, silsilah Holy Angel Clan sangat bangga mengorbankan diri mereka untuk melindungi orang lain. Anak muda ini tidak mempermalukan klannya. Klan malaikat suci dengan bangga memegang teguh keyakinan mereka akan pengorbanan diri tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Tang Wulin merasakan tenggorokannya tercekat, dan tatapannya hampir linglung. Mereka masih lemah ketika dihadapkan pada pembangkit tenaga listrik sejati. Apakah mereka benar-benar layak menyandang gelar Shrek Seven Monsters? Jika bukan karena Yue Zhenyu menggunakan pengorbanan, kemungkinan Su Xiaoyan sudah mati. Tang Wulin tidak punya alasan untuk tidak menjalankan tugasnya sebagai kapten. Yuanen Yehui berjalan maju dan memeluk Su Xiaoyan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. "Xiaoyan, tetap di sini dan tetap menemani Zhenyu. Kami akan terus menyelamatkan korban." Sementara itu, lampu bersinar jauh saat Misha turun dari langit. Ada Misha tipe pertempuran serta beberapa yang dimaksudkan untuk misi penyelamatan. Misha berubah menjadi platform pertolongan pertama sisik kecil saat mendarat. Sejumlah besar tenaga medis turun dari Misha untuk menyelamatkan korban. Master Armor Perang 3 kata dari War God Hall. Di War God Hall, Luo Shaofeng tidak berpartisipasi dalam misi penyelamatan tetapi melayang di udara untuk mencari musuh yang dapat muncul kembali kapan saja. Seseorang sedang mengawasi misi penyelamatan sekarang jadi Tang Wulin berjalan dengan cepat ke tempat di bawah Luo Shaofeng. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luo Shaofeng dan bertanya, "Senior, siapa Sun Fang yang kamu sebutkan sebelumnya?" Luo Shaofeng meliriknya, "Kalau tidak salah, kalian semua pasti dari Akademi Shrek, kan? Murid pelataran inti." Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Soul Land 3 Chapter 802. Chapter 802, Balai Dewa Perang. Luo Shaofeng tersenyum. Ekspresinya tampak jauh lebih ramah sekarang.
Kalian semua adalah saudara laki-laki dan perempuan junior saya. Saya dari Shrek juga, dan saya pernah menjadi murid pelataran inti. Pria yang baru saja Anda temui adalah Sun Fang, dan mereka memanggilnya hantu-hantu neraka. Dia adalah anggota tingkat tinggi dari kultus Roh Kudus, dan Yin Qi tertingginya sangat merepotkan. Aku sudah mengejarnya untuk waktu yang lama, jadi aku langsung datang saat aku akhirnya bisa merasakan auranya. Kultus Roh Kudus, Tang Wulin bertanya dengan bingung. Luo Shaofeng menjelaskan, ini adalah sekte misterius yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Lebih tepatnya, itu adalah sekte yang terlibat dalam segala jenis kegiatan kriminal dan kejahatan. Semua anggotanya adalah guru jiwa jahat, dan menganggap tugas menumbuhkan guru jiwa jahat sebagai tanggung jawabnya. Mereka senang membunuh, menghancurkan, dan mencari energi khusus yang mampu mengangkat diri dari kejahatan mereka. Pemujaan Roh Kudus menyebabkan bencana serius bagi umat manusia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah itu, Holy Ais Douluo memimpin generasi pertama para juara untuk menaklukkan mereka sampai mereka akhirnya lenyap dari tempat kejadian. Mereka masih muncul sesekali dalam 10.000 tahun berikutnya, tapi untungnya, mereka tidak menimbulkan banyak masalah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, serangan teroris oleh kultus Roh Kudus lebih sering terjadi. Kapanpun mereka terlibat, selalu ada bencana besar yang membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang. Sungguh beruntung Anda semua berada di sini hari ini. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada yang selamat dari kecelakaan kereta itu. Lebih dari itu, roh mereka akan diekstraksi oleh para master jiwa jahat untuk memurnikan kejahatan mereka. Tang Wulin memandang Luo Shaofeng dengan takjub. Sebuah sekte untuk master jiwa jahat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini, tapi jelas bukan pertemuan pertamanya dengan mereka. Tidak ada keraguan bahwa master jiwa jahat yang dia hadapi di kereta dengan Molan pada awalnya akan menjadi bagian dari kultus Roh Kudus. Luo Shaofeng melihat bahwa Tang Wulin diam, jadi dia terus berbicara, kultus Roh Kudus itu brutal dan akan berusaha keras sampai akhir. Itu juga sangat licik. Setelah belajar dari kejatuhan mereka sebelumnya, mereka menjadi lebih berhati-hati dan tertutup. Jangan sembrono dan menghadapinya jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Jauhi dan jangan terlibat dengan mereka jika memungkinkan. Sekarang federasi telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja untuk mencari mereka dan bahkan terlibat dalam beberapa pertempuran. Master jiwa jahat menjadi kurang aktif akhir-akhir ini. Saya tidak menyangka mereka akan membuat bencana seperti itu. Mereka benar-benar tercela. Tang Wulin bertanya, jadi benar tidak ada cara untuk menemukan mereka. Seberapa kuat sebenarnya kultus Roh Kudus? Luo Shaofeng menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya kultus Roh Kudus. Namun, Anda harus tahu bahwa ada 3 faksi yang menargetkan mereka. Mereka adalah Balai Dewa Perang Federasi, Pagoda Jiwa, dan Akademi Shrek. Tang Wulin sangat terguncang. Luo Shaofeng terus berbicara, para master jiwa jahat itu semuanya orang gila. Mereka tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Jika bukan karena kurangnya kemampuan untuk melawan kita, mereka akan muncul untuk membuat kekacauan lebih cepat. Tang Wulin bertanya, jadi, apa sebenarnya War God Hall? Ini pertama kalinya aku mendengar nama itu. Mungkin itu karena asal-usul mereka. Luo Shaofeng tampaknya tidak menjadi tidak sabar dengan pertanyaan Tang Wulin. War God Hall adalah kekuatan tempur kelas atas yang dikembangkan oleh federasi. Itu normal untuk hanya mendengarnya secara sepintas. Semua anggota War God Hall menerima sumber daya federasi untuk terus meningkatkan diri. Saat federasi menghadapi bahaya, anggota War God Hall akan ditugaskan. Tentu saja, kami memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Selain itu, kami adalah anggota militer, dan karena itu kami semua memiliki pangkat militer. Ngomong-ngomong, kalian semua sudah menjadi Master Armor Tempur 1 kata sekarang dan bisa lulus dari pelataran dalam saat Anda menjadi Master Armor Tempur 2 kata di masa depan. Kami akan dengan senang hati menyambut Anda di War God Hall jika Anda tertarik. Tang Wulin bertanya dengan heran, Senior, apakah ada banyak orang di War God Hall dari akademi kita? Luo Shaofeng tersenyum. Saya tidak diizinkan untuk membahas secara spesifik, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kemampuan akademi untuk menerima begitu banyak rasa hormat dan dukungan dari federasi sangat terkait dengan netralitas dan harmoni akademi dengan seluruh dunia. Di sisi lain, mereka yang lulus dari akademi akan membutuhkan tempat untuk pergi, terutama murid pelataran inti kita. War God Hall adalah pilihan yang cukup bagus, jadi mohon pertimbangkan itu. Tentu.
Terima kasih, senior. Namun, senior, kita sudah bergabung dengan Sekte Tang, jadi bisakah kita tetap bergabung dengan War God Hall? Luo Shaofeng tertegun sejenak. Bergabung dengan Sekte Tang, ya. Jika Anda tidak bersama Battle Soul Hall, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika kalian semua telah bergabung dengan Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang, maka yang terbaik adalah tetap di sana. Perawatan Battle Soul semua cukup bagus. Sekte Tang tidak mempublikasikan perbuatannya, tetapi itu kuat dan memiliki hubungan dekat dengan akademi. Ini juga pilihan yang cukup bagus. Oh, kudengar ada generasi baru Shrek Seven Monsters di akademi. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan mengangguk dengan malu-malu. Dia merasa agak malu untuk mengakuinya, melihat bagaimana mereka dipukuli dengan keras oleh Master Jiwa Jahat sebelumnya. Luo Shaofeng adalah hakim yang luar biasa. Jangan bilang kalau itu sedikit dari kamu, ya. Tang Wulin tersenyum paksa. Kami telah mempermalukan akademi. Tidak. Luo Shaofeng melambaikan tangannya berulang kali dan bahkan turun dari langit. Dia mengukur Tang Wulin dari atas ke bawah sebelum dia berkata, sepertinya kalian semua tidak mungkin bergabung dengan War God Hall. Tang Wulin tercengang. Luo Shaofeng melanjutkan, 7 monster Shrek adalah masa depan akademi sehingga mereka tidak mungkin dikendalikan oleh federasi. Aku benar-benar tidak menyangka akan segera bertemu kalian semua. Jangan berpikir bahwa Anda mempermalukan akademi. Sebaliknya, Anda dapat bertanya kepada penumpang, dan mereka akan mengatakan bahwa Anda semua adalah pahlawan. Apakah Anda tahu bahwa, jika bukan karena Anda semua, ratusan nyawa lagi bisa hilang di sini? Kalian semua telah memberikan layanan yang luar biasa hari ini, jadi kalian tidak mempermalukan akademi. Saya melirik dan melihat bahwa cukup banyak Master Jiwa Jahat terbunuh, dan Anda bahkan bertemu Sun Fang. Untungnya, dia seharusnya tidak tahu bahwa Anda semua adalah Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Kalau tidak, saya khawatir dia akan membunuh Anda semua dengan cara apapun. Junior, ingatlah untuk tidak memberitahu orang-orang bahwa Anda semua adalah Shrek Seven Monsters generasi sekarang sebelum Anda cukup kuat. Akademi ini memiliki banyak teman tetapi juga banyak musuh. Dan mereka yang berani menentang akademi kami semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. Jadi, kemana tujuan kalian semua? Aku akan memberimu tumpangan nanti untuk memastikan keamananmu. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya saat melihat tampilan serius Luo Shaofeng. Dia pantas disebut senior mereka. Kami sedang menuju pelatihan militer, tapi kami belum memahami situasi spesifiknya. Latihan militer. Luo Shaofeng menggigil mendengar dua kata ini. Tatapannya saat dia melihat Tang Wulin menjadi aneh dengan rasa simpati di matanya. Kalau begitu aku tidak bisa mengirimmu ke sana. Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk pelatihan militer. Adik laki-laki. Luo Shaofeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Tang Wulin. Berhati-hatilah, dan semoga berhasil. Tang Wulin mengerutkan kening. Sepertinya senior ini pernah mengikuti pelatihan militer sebelumnya. Apalagi pelatihan tersebut berhasil meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Itu bukan kesan yang bagus. Pekerjaan penyelamatan segera berakhir. Korban yang terluka parah akan dipindahkan ke kota-kota terdekat sementara kereta dan rel yang rusak perlu diperbaiki. Ini bukan urusan Tang Wulin dan teman-temannya. Tang Wulin dan kelompoknya menyembunyikan identitas mereka dengan bantuan Luo Shaofeng. Mereka tidak diinterogasi oleh pemerintah. Mereka menaiki meja terbang yang digunakan untuk transportasi, yang membawa mereka ke kota terdekat. Kata terbaik untuk menggambarkan malam itu adalah menggetarkan jiwa. Bukan pengalaman yang menyenangkan berada di ambang kematian. Aku tidak akan pernah menggunakan kereta jiwa lagi. Tang Wulin berkata dengan tegas. Setiap orang harus segera istirahat. Tentang Zhen Yu. Yue Zhen Yu masih belum sadarkan diri. Wajahnya sangat pucat. Aku akan menjaganya, Su Xiaoyan berbicara tanpa ragu sedikit pun. Tang Wulin merasa lega. Bagus. Setiap orang harus istirahat lebih awal. Kami akan melanjutkan perjalanan kami saat Yue Zhen Yu telah pulih. Baik. Kelompok itu kembali ke kamar mereka. Tang Wulin mengirim Yue Zhen Yu ke kamarnya sebelum pergi. Su Xiaoyan membantu Yue Zhen Yu melepas pakaiannya dan menyekat tubuhnya dengan handuk sebelum menutupinya dengan selimut. Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya untuk mengawasinya. Yue Zhen Yu tetap tampan seperti biasanya saat dia diam. Dia sama tampannya meski tampak sedikit sakit-sakitan dan pucat. Soul Land 3 Chapter 803
Chapter 803, dengarkan pengakuan saya. Tanpa disadari, penglihatan di depan mata Su Xiaoyan kabur. Air matanya menetes dengan percikan. Aku selalu memanggilmu karena sombong, dan kamu menganggap dirimu lebih tinggi. Sebenarnya, bukankah hatiku juga sombong? Kamu benar, saya benar-benar merasa rendah diri karena latar belakang keluarga kami sangat berbeda. Anda luar biasa dan menjadi pusat perhatian banyak wanita. Aku benar-benar takut kau tidak akan mencintaiku di masa depan seiring berjalannya waktu. Selama festival Kencan Danau Dewa Laut, ketika Anda mengucapkan kata-kata itu kepada saya dengan dominan, saya merasa seperti saya diperlakukan sebagai barang dan saya benci diperlakukan seperti itu. 6 bulan. Anda membelakangi saya selama 6 bulan penuh. Apakah Anda tahu bahwa saya menyesal setelah kembali dari festival Kencan? Meskipun aku tidak menyesal menolakmu, aku seharusnya tidak menempatkanmu di depan banyak orang. Namun, sekarang saya lebih menyesalinya. Aku seharusnya tidak menolakmu. Akulah yang tidak percaya padamu. Maaf, Zheng Yu. Itu salahku karena egois. Semoga cepat sembuh, oke. Saya tidak akan keras kepala lagi di masa depan. Su Xiaoyan membelai dahi Yue Zheng Yu saat dia mengatakan itu. Tidak, saya suka sifat keras kepala Anda. Aku menyukaimu apa adanya, sebuah suara lembut menggema. Yue Zheng Yu perlahan membuka matanya. Su Xiaoyan terkejut, dia akan menarik kembali tangannya saat Yue Zheng Yu meraih pergelangan tangannya. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku sudah muak selama 6 bulan terakhir. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah saat dia meraih pergelangan tangannya. Sejak kapan kamu bangun? Yue Zheng Yu tersenyum, saat kamu mengaku. Wajah menawan Su Xiaoyan merah. Dia segera ingin melarikan diri, tetapi Yue Zheng Yu memeluknya erat-erat. Sekarang, bisakah kamu mendengarkan pengakuanku? Yue Zheng Yu berbicara dengan lembut. Su Xiaoyan sedikit tercengang saat dia menatapnya. Yue Zheng Yu menatap matanya. Maaf, Xiaoyan, ini adalah kesalahanku. Anda benar bahwa saya terlalu bangga dan sombong. Itu adalah sifat burukku sejak aku masih muda. Faktanya, setiap orang dari keluarga saya memiliki sifat buruk ini. Saya tidak memikirkan perasaan Anda. Saya terlalu cemas selama festival Kencan Danau Dewa Laut. Aku hanya berpikir untuk menjadikanmu pacarku secara resmi, jadi aku mengabaikan perasaanmu saat itu. Namun, memang benar saya tidak melakukan ini untuk amal, dan saya tidak terlalu peduli dengan latar belakang keluarga Anda. Maafkan saya meminta maaf kepada Anda dengan tulus, dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan berubah. Saya akan berubah menjadi lebih baik. Aku menghormatimu, mencintaimu, dan akan melindungimu. Mohon maafkan saya, bukan? Su Xiaoyan mengawasinya dengan bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri setelah beberapa lama, bodah. Yue Zheng Yu duduk. Dia jauh lebih baik setelah dia bangun, selain merasa sedikit lemah. Ya, saya bodah. Aku masih tidak bisa mengendalikan kesombongan konyolku saat aku membuat ulahmu hari ini. Tahukah Anda bahwa ketika Anda dikendalikan oleh keterampilan jiwa yang kuat dari Master Jiwa Jahat, saat saya menyaksikan tanpa daya ketika Anda akan mati, saya tiba-tiba merasa bahwa saya adalah orang paling bodoh di dunia. Jika kamu mati begitu saja, aku khawatir aku juga tidak akan bisa hidup. Itu benar, percayalah ketika aku mengatakan bahwa aku akan mempertaruhkan hidupku untuk membalas kematianmu. Su Xiaoyan menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Anda menggunakan pengorbanan untuk saya. Anda membakar vitalitas Anda untuk saya. Yue Zheng Yu tertegun sejenak. Kamu tahu. Su Xiaoyan mengangguk. Namun kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu. Yue Zheng Yu tersenyum. Apa kau tahu dari mana arogansi klan kita berasal? Keanggunan kami tidak berasal dari garis keturunan kami tetapi dari semangat pengorbanan diri kami. Kami rela mengorbankan diri kami sendiri untuk melindungi rekan kami. Dengan demikian, anggota klan malaikat suci tidak diizinkan memberitahu teman mereka bahwa mereka memiliki kemampuan seperti itu. Kami hanya diizinkan menggunakan kemampuan ini untuk melindungi rekan kami kapanpun diperlukan. Su Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meratap dengan getir saat dia memeluk Yue Zheng Yu. 10 tahun, itu 10 tahun hidupmu. Kamu. Yue Zheng Yu memeluknya sambil tersenyum dan berbicara, 10 tahun hidupku apa dibandingkan dengan bisa melindungimu. Selama Anda bersedia berada di sisi saya akan bahagia bahkan jika saya hidup 10 tahun lebih sedikit. Hari-hariku tanpamu dulu gelap, tapi sekarang kau kembali. Kau tidak akan meninggalkanku lagi, kan?
Su Xiaoyan bergumam, sejak kamu menggunakan pengorbanan untukku, aku milikmu. Saya tidak akan pernah pergi lagi terlepas dari bagaimana Anda memperlakukan saya di masa depan, tidak peduli apakah Anda sombong atau tidak peduli seberapa rendah perasaan saya. Kau mengorbankan dirimu untukku, aku akan berbagi masa depanku bersamamu. Manfaat terbesar menjadi muda adalah pemulihan yang cepat. Setelah istirahat malam penuh, semua 7 monster Shrek penuh semangat dan energi di pagi hari, kecuali Yue Zhengyu yang masih sedikit pucat. Kakak, jadi bagaimana kita sampai di sana? Ngomong-ngomong, senang melihatmu makan seperti ini lagi, Xie tersenyum sambil mengatakan itu. Setiap orang berkultivasi sendiri saat berada di pelataran inti. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu satu sama lain lagi, terutama Tang Wulin. Dia menjalani gaya hidup kultivasi tertutup. Sudah lama sejak dia berlatih dengan rekan-rekannya. Tang Wulin berbicara, kami tidak punya pilihan lain kecuali naik mobil jiwa jika kami tidak naik kereta ekspres jiwa. Yue Zhengyu berbicara, alangkah baiknya jika kita memiliki Meisha. Yuanen Yehui berbicara, berhentilah bercanda. Meisha, Anda tidak diizinkan terbang di dalam wilayah udara federasi meskipun Anda memiliki Meisha kecuali Anda memiliki tiket khusus federasi. Itu sama sekali tidak mungkin. Setiap wilayah di federasi memiliki izin khusus masing-masing. Hanya departemen atau militer tertentu yang memenuhi syarat untuk mengemudikan Meisha ke tempat manapun. Su Xiaoyan berbicara, Zhengyu hanya bercanda. Mobilo. Sekelompok orang mengalihkan pandangan mereka sekaligus dengan perhatian mereka semua terfokus pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan berbicara dengan sedikit ketidaknyamanan, mengapa semua orang menatap saya? Xie bertanya ingin tahu, jadi kalian berdua baik-baik saja sekarang? Yue Zhengyu memelototinya, sejak kapan kita tidak baik? Itu hanya sedikit kesalahpahaman di antara kami. Persis, Su Xiaoyan segera menimpali. Xie cemberut, kalian berdua sudah menang. Su Xiaoyan memeluk lengan Yue Zhengyu dengan kebahagiaan berseri-seri di wajahnya. Saya mendengar bahwa Sekte Tang memiliki harta surga dan bumi yang memperpanjang hidup seseorang. Zhengyu dan saya akan menjalankan misi seperti itu ketika pelatihan militer kami berakhir. Tang Wulin tersenyum, tidak hanya kalian berdua tapi semua orang harus pergi. Kami adalah tim. Ye Xinglan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun akhirnya berbicara, Kapten, apakah Anda punya rencana? Maksudku untuk kita semua di sini. Tang Wulin menjawab, saya telah belajar banyak informasi berguna dari senior Balai Dewa Perang kemarin. Sebagai permulaan, kita tahu tentang keberadaan War God Hall dan beberapa aturan benua yang tidak terucapkan. Aula Dewa Perang adalah pasukan tempur eksklusif federasi tempat para pembangkit tenaga listrik berkumpul. Pagoda Roh memiliki organisasi serupa, seperti Battle Soul Hall dan Worship Hall dari Sekte Tang. Akademi ini memiliki pelataran dalam dan paviliun Dewa Laut. Ini semua adalah pasukan tempur teratas di benua itu. Sebagai generasi baru dari Shrek Seven Monsters, saya hampir yakin bahwa kita akan menjadi perwakilan akademi. Dengan kata lain, kami tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Pagoda Roh atau Balai Dewa Perang. Namun, kami milik Sekte Tang yang memiliki hubungan dekat dengan akademi. Oleh karena itu, saya pikir itu akan menjadi cakupan kita sampai kita mencapai tingkat basis kultivasi tertentu. Setelah pelatihan militer kita berakhir, asalkan kita telah menyelesaikan 2 tahun pelatihan militer seperti yang disebutkan oleh Penatua Kai, kekuatan kita harus ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Beberapa dari kita seharusnya sudah menembus ke peringkat 60 dan menjadi kaisar jiwa. Kemudian, dalam 2 tahun ke depan kita harus menyelesaikan peningkatan armor tempur kita secepat mungkin. Kami hanya dianggap mampu melindungi diri kami sendiri setelah menjadi Master Armor Perang 2 kata. Armor pertempuran 2 kata memiliki sayap, jadi itu tidak akan mempengaruhi kita bahkan jika kita tidak memiliki Meisha. Radar Federasi dapat membatasi Meisha tapi tidak sayap kami. Pada saat ini, Tang Wulin berhenti sebentar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang karena saya telah berkultivasi sendiri sejak saya kembali ke sini. Saya jarang menghabiskan waktu berlatih bersama Anda semua. Akibatnya, saya menjadi kurang terbiasa dengan metode bertarung semua orang dan gagal bekerja dengan baik dengan semua orang. Kalau tidak, situasi kemarin tidak akan seburuk itu. Soul Land 3 Chapter 804. Chapter 804 Jalan Emas atau Jalan Kematian. Kelompok mereka berdiri menatap satu sama lain. Su Lizzie menghela nafas pelan. Sebenarnya kalian tidak bisa disalahkan karena kita semua jarang berlatih bersama.
Kami belajar di bawah guru yang berbeda setelah kami memasuki pelataran dalam untuk meningkatkan diri kami, jadi kami memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berlatih bersama dibandingkan sebelumnya. Kerja sama kami tidak menjadi jauh lebih baik, terutama setelah semua orang menjadi master armor perang satu kata. Kita harus benar-benar meningkatkan bidang ini. Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Kerja sama kita sekarang dari waktu kita bersama bertahun-tahun lalu. Levelnya masih sama dengan 4 tahun lalu. Bahkan mungkin kurang dari itu. Sungguh, kami tidak begitu akrab dengan keterampilan baru satu sama lain, dan itu tidak baik. Kami adalah Shrek Seven Monsters, dan kami adalah satu tim. Kemampuan tempur kita secara keseluruhan harus ditingkatkan, bahkan berkali-kali lipat. Jadi, kami harus meningkatkan latihan bersama kami selama pelatihan militer untuk meningkatkan kerja sama kami. Ye Xinglan mengangguk dan berbicara, saya setuju. Kelompok itu mengangguk berturut-turut. Tang Wulin berkata, baiklah. Ayo berangkat sekarang. Kita perlu mendapatkan mobil secepat mungkin. Penatua Kai menekankan tentang penggunaan waktu sehingga waktu kita tentu tidak terbatas. Lagi pula, kami bisa saja mengalami kejadian tak terduga seperti kemarin. Uang yang dibayarkan Mu Chen kepada Tang Wulin tidak cukup untuk membeli mobil, tetapi mereka masih bisa menyewa mobil. Mereka menyewa mobil di kota yang sekarang dan mengembalikannya ke kantor cabang setempat ketika mereka tiba. Semua orang ahli dalam mengemudi jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Mobil 7 tempat duduk adalah yang mereka butuhkan. Memang tidak mewah, tapi cukup nyaman bagi mereka. Xie ditugaskan untuk mengemudi sementara Tang Wulin memeriksa peta dan sisanya duduk di belakang. Su Xiaoyan dan Yue Zhenyu masih marah satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan pada hari ini. Dia tidak tidur nyenyak pada malam sebelumnya, jadi dia tertidur di pelukan Yue Zhenyu dengan sangat cepat selama perjalanan dengan mobil stabil. Dengan kecepatan kami saat ini, kami membutuhkan 4 hari lagi sebelum kami dapat tiba di tujuan jika kami harus berkendara lebih dari 10 jam sehari. Kecepatan kereta ekspres jiwa masih lebih cepat. Tang Wulin melihat peta saat dia sedikit mengernyit. Lupakan saja, bagaimana jika kita mengalami kecelakaan lain? Anda tidak dapat memperkirakan waktu seperti ini. Kakak, kau tidak ditakdirkan untuk mengikuti latihan jiwa, Xie tersenyum saat berbicara. Perjalanan berikut sangat lancar pada akhirnya. Setidaknya, tidak ada kejadian aneh lainnya seperti bertemu dengan guru jiwa jahat. 4 hari kemudian, mereka tiba di kota pesisir timur Laut Benua, kota Nordsea. Suhunya jelas jauh lebih rendah karena mereka melakukan perjalanan jauh-jauh dari timur laut setelah begitu banyak. Meskipun perubahan suhu tidak mempengaruhi mereka dengan basis kultivasi mereka, cuaca tetap terasa dingin setelah mereka menghabiskan beberapa waktu di sana. Kami akhirnya di sini. Mobil memasuki kota Nordsea, dan mereka mengembalikannya. Hal pertama, seluruh kelompok tampak sedikit lesu. Mereka telah mengemudi selama lebih dari 10 jam sehari. Itu tidak dianggap sebagai beban fisik, tetapi sangat membebani mental. Tang Wulin berbicara, kita belum bisa berhenti. Saya terus memiliki firasat bahwa itu akan sangat merepotkan nanti. Izinkan saya bertanya tentang bagaimana kita bisa pergi melalui laut ke tujuan kita. Menurut instruksi Penatua Kai, lokasi pelatihan militer mereka akan berada di sebuah pulau sekitar 30 km dari Nordsea City. Mereka pasti membutuhkan perahu untuk mencapai pulau dari tempat mereka berada sekarang. Profesi persewaan mobil adalah bagian dari industri transportasi, jadi mungkin mereka akan tahu kemana harus pergi untuk menyewa perahu. Xie menunjuk ke kantor persewaan mobil yang baru saja mereka tinggalkan. Tang Wulin menjawab, mungkin. Xie berbicara, saya akan bertanya. Sesaat kemudian, ekspresi Xie tampak sedikit tidak menyenangkan ketika dia keluar dari kantor persewaan mobil sekali lagi. Kakak, penilaianmu benar. Bukan tugas yang mudah untuk sampai di pulau tanpa nama itu. Anda tahu apa yang dikatakan staf kantor persewaan mobil. Xie memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Tang Wulin berbicara, apa yang terjadi? Xie menjawab, dia terlihat seperti melihat hantu ketika dia mendengar bahwa kami sedang menuju ke laut. Dia bertanya apakah kita mencari malapetaka kita sendiri. Apalagi mereka mengatakan bahwa tidak ada dermaga di Nordsea City. Bahkan tidak dasar. Ini karena tidak hanya ada ombak besar tetapi juga sejumlah besar makhluk jiwa laut yang tumbuh subur di dalam perairan kota Nordsea. Ini dijelaskan sebagai area kehidupan terlarang dalam kata-kata mereka. Aku tahu itu. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Bahkan tidak bisa bepergian dengan kapal yang lebih besar.
Yue Zhengyu bertanya. Xie berbicara, kapal yang lebih besar. Anda terlalu banyak berpikir. Hanya Sky Sea City dan East Sea City yang memiliki dermaga di mana kapal-kapal besar dapat berlabuh di bagian timur laut benua tersebut. Seberapa jauh tempat ini dari kedua kota tersebut? Berapa lama perjalanan pulang pergi? Selain itu, apakah mungkin bagi kami untuk memindahkan kapal besar melalui perairan yang dipenuhi populasi monster jiwa laut yang padat? Tang Wulin mengangkat bahu dan berbicara, sepertinya ini akan menjadi masalah pertama yang akan kita hadapi. Saya pikir ini dianggap sebagai uji coba sebelum pelatihan militer. Yuanen Yahui berbicara, mari kita lihat pantai dulu. Melihat adalah percaya. Pertama-tama kita akan melihat seberapa kuat makhluk jiwa laut dan mencari tahu apakah kita mampu menghadapinya atau tidak. Pergilah. Tang Wulin melambaikan tangannya saat kelompok itu menaiki mobil sewaan dan langsung menuju pantai timur North Sea City. Mereka menemukan jalan mereka diblokir oleh penghalang sekitar 5 km dari pantai. Segala macam senjata jiwa yang berat menutupi penghalang dengan rapat, baik itu bendungan atau dinding, yang berdiri selebar ratusan meter. Kelompok itu tidak bisa menahan tatapan bingung saat melihatnya. Meskipun mereka belum melihat laut, mereka bisa tahu dari tembok yang dibangun untuk melindungi dari makhluk jiwa laut bahwa dunia yang dikuasai oleh perairan di luar cukup menakutkan. Siapa di antara kalian yang mengenali perangkat jiwa di atas sana? Tang Wulin bergumam, dia benar-benar tidak begitu ahli dalam hal perangkat jiwa. Dia hanya dibekali dengan beberapa pengetahuan dasar. Xie memberikan senyum yang dipaksakan saat dia berbicara, saya tidak tahu terlalu banyak tentang perangkat jiwa, tapi lihatlah area di bawah dinding. Itu harus menjadi rangkaian baterai tenaga jiwa super. Saya tidak perlu memberikan penjelasan lebih banyak tentang fungsinya, bukan? Bukan lelucon bahwa setidaknya ada 3 tempat di bawah tembok dengan bangunan yang menunjukkan tanda peringatan bahaya ekstrim mengikuti arah jari Xie. Dia dapat dengan mudah mengidentifikasi keadaan bangunan dan label yang dipajang. Rangkaian baterai Super Soul Power adalah sebuah bentuk baterai super dengan struktur yang sangat kompleks yang dibangun dengan susunan jiwa sebagai intinya. Itu mampu memberikan energi yang luar biasa. Secara umum, itu diperlukan untuk penggunaan perangkat jiwa yang kuat seperti perisai pelindung jiwa tingkat militer berskala besar yang berbeda dari akademi. Selain itu, ada juga beberapa meriam jiwa super yang menggunakannya sebagai pondasi mereka. Tidak peduli mencoba menyeberangi laut, akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka bahkan untuk meninggalkan kota sekarang. Ini bukan jalan emas, itu jalan kematian. Sulisi tersenyum pahit dan berbicara. Tang Wulin segera mendapatkan kembali ketenangannya setelah keterkejutannya sesaat. Ayo kembali dulu. Tentu saja, dia tidak bisa membawa serta teman-temannya dan bertindak gegabah sebagai kapten skuadron. Mereka kembali ke kota tempat Tang Wulin pertama kali menemukan hotel kecil dan check-in ke sebuah hotel, lalu dia menyebarkan peta yang baru dibeli dari kota North Sea sebelumnya di atas meja. Semua orang lihat, sektor merah harus menjadi sektor tembok yang dijaga. Ini adalah garis pantai yang terbentang sepanjang 50 km dengan sebagiannya terbuat dari terumbu karang yang besar. Area yang tidak terhalang oleh terumbu semuanya tertutup oleh tembok, di mana-mana dilengkapi dengan perangkat pertahanan. Sangat jelas bahwa radar pemantau mereka adalah yang paling canggih di sini. Hampir tidak mungkin bagi kami untuk menyelinap melewati tempat itu, dan kami tidak bisa melawan dengan cara apapun. Perairan di luar semuanya diberi label tengkorak di peta. Tidak perlu kata-kata untuk menggambarkan apa artinya itu. Di sisi lain, peta yang diberikan oleh Penatua Kai tidak menunjukkan label-label ini tetapi hanya sebuah pulau kecil dan perjalanan linier dari kota North Sea. Yang disebut jalan emas haruslah jarak dari kota North Sea ke pulau itu. Kita tidak bisa terburu-buru, jadi hanya ada satu cara yaitu mengambil jalan memutar. Bagaimanapun, kita masih perlu melihat-lihat tepi laut. Apalagi kami belum punya koordinat. Kami hanya tahu bahwa ada pulau kecil yang berjarak 30 km dari arah linier kota North Sea. Article 2 of 5 Solen 3 Chapter 805 Chapter 805, Korps Tentara Laut Utara. Yuanen Yahui berbicara, ini akan menjadi jalan memutar. Ada Korps Angkatan Darat North Sea dari kota North Sea yang ditempatkan di pantai. Sepertinya itu melindungi laut dan makhluk jiwanya. Saya tidak tahu di mana kita bisa mengambil jalan memutar. Apalagi pantainya dipantau radar militer sehingga kita hanya bisa menuju ke pulau itu. Namun, tidak ada koordinat, jadi mencari pulau seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tang Wulin menyipitkan matanya. Tidak mungkin kami lewat darat.
Juga tidak mungkin dilakukan di bawah tanah. Sepertinya kita harus terbang. Langit, sekelompok orang semua tercengang. Tang Wulin menjelaskan, perkembangan pesawat jiwa cukup maju belakangan ini. Meski publik dilarang menggunakan pesawat, militer dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat. Karena tidak ada cara bagi kita untuk menggunakan darat atau laut, kita mungkin bisa terbang jika kita bisa mendapatkan pesawat jiwa. 30 km adalah jarak pendek untuk menempuh perjalanan melalui udara. Tidak akan lama bahkan jika kita melakukan para layang di sana. Xie tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, kakak, kamu adalah jiwa yang berani. Itu adalah pesawat jiwa yang Anda lihat. Itu diawasi secara ketat oleh militer yang tidak pernah diizinkan untuk digunakan oleh publik. Mungkinkah Anda tahu di mana kami bisa menyewa pesawat? Tang Wulin menjawab, tidak mungkin bagi kita untuk menyewa satu, tapi kita bisa meminjam satu. Xie dan Yuan Yehui saling melirik saat mereka berbicara berbarengan dari Korps Angkatan Darat Laut Utara. Korps Angkatan Darat Nordsea adalah kekuatan tentara utama di wilayah timur laut. Mereka pasti akan dilengkapi dengan pesawat jiwa. Tidak ada konflik dalam penggunaan antara pesawat jiwa dan Mesia selama pertempuran sebenarnya. Bahan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan Mesia dengan kemampuan yang sama cukup untuk menghasilkan 10 pesawat jiwa. Kecepatan terbang pesawat bahkan lebih cepat dari Mesia tersebut. Selain itu, pesawat itu mampu mengangkut lebih banyak orang dan amunisi jiwa tetap. Penelitian tentang pesawat jiwa dimulai